lagi ya, maka kita harus betul-betul, sebetulnya kalau kita memakai kurikulum darurat nggak sampai 3 bab sih, cuman sebentar aja, tinggal 2 bab lagi, tapi karena nanti takutnya di SMPTN itu masuk, maka harus mau nggak mau kita sampai selesai aja. Kemudian ini adalah berarti ada bab medan magnet, induksi elektromagnet, sama arus AC yang belum, ya kan, arus AC, sehingga harus segera, ya kan. Nah, sekarang adalah medan magnet. Untuk kelas yang pengurus OSIS lama, ya kan, terima kasih atas partisipasinya kemarin dalam kepengurusan OSIS. Sudah waktunya kalian konsentrasi di pembelajaran, ya kan? Sehingga tolong tetap organisasi perlu, tetapi karena kelas 12 sebentar lagi menghadapi SBMPTN dan SMPTN, maka konsentrasinya disitukan, jangan di lain lagi, ya. Saya share. Oke, ini WA saya tutup aja. Terus hari ini kita akan belajar tentang induksi elektromagnet, medan magnet ya. Medan magnet ini adalah medan magnet yang sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari magnet itu sangat luar biasa, ya kan? Kenapa? Magnet itu merupakan bagian penting di dalam kehidupan. Karena magnet bisa menghasilkan listrik, listrik menghasilkan magnet. Ya kan? Loh, Pak, kapan magnet jadi listrik atau listrik jadi magnet? Ya kan? Contoh listrik jadi magnet ya. Saat SMP dulu, kalian ada batu baterai, ya kan? Kemudian ada kabel dihubungkan plus minus, terus kemudian kabel itu dililitkan di dalam paku yang besar. Maka kalau dihubungkan kemudian kita geret dengan paku yang kecil, dia akan tergeret. Itulah yang dimaksud dengan bahwa paku itu, ya kan, magnet listrik bisa jadi magnet. Nah, bagaimana magnet jadi listrik? Ya banyak juga, bahwa semua, coba ini tak bagikan ya, nah ini semua, ini adalah gambarnya, ini adalah kumparan. Kumparan ini ada sebuah kumparan ya semacam itu ya. Ini adalah kumparan, ini adalah kawat-kawat yang melilit-lilit itu ya. Kemudian di sini ada sebuah, ini magnet. Magnetnya di sini, kurang lebih ini adalah utara. Di sini kita gambarkan ke sana, Nah, di sini adalah kutub selatan. Dengan putaran omega, maka kita akan mendapatkan bahwa V itu sama dengan, ya kan, berarti E, epsilon itu sama dengan min N dosi per dot. Ini akan kita pelajari minggu depan, bukan minggu depan, bab depan, di mana C sama dengan BA cos theta, ya kan, maka akan kita dapatkan E sama dengan min N BA cos omega T per dot T. Kenapa kok omega T? Karena theta itu kan sama dengan omega T. Karena S itu kan sama dengan V kali T, ya kan? S itu adalah theta, V adalah omega, T dengan T, maka ini akan diturunkan menjadi min N omega BA sin omega T. Berarti di sini adalah persamaan, sehingga E sama dengan min NBA omega. Ini EM-nya atau GGL maksimumnya. GGL maksimum. Berarti ini adalah membuktikan, ini masih awalan ya, ini enggak masuk dalam bab ini masuk dalam induksi elektromagnet setelah bab ini, yaitu bahwa magnet itu merupakan penghasil dari listrik. Listrik penghasil dari magnet. Ya, Nah, kalau magnet, medan magnet,
Medan magnet itu apa, Pak? Ruang di sekitar magnet, ya kan? Berarti ruang di sini misalkan ada magnet ini magnet batang gitu ya. Magnet batang. Ini magnet batang. Oke. Ini misalkan kutub utara, ini kutub selatan. Biasanya ini warnanya biru yang selatan ya, kan? Utara selatan. Nah, ini adalah magnet. Ruang di sekitar magnet ya kan, sekitar magnet yang masih dipengaruhi kemagnetannya, yang masih dipengaruhi, ya kan, sifat kemagnetannya, ya kan, sifat kemagnetannya. Contoh gini, bahwa ini ada sebuah paku, misalkan ya, maka akan tertarik ke sana. Ini, oh sudah enggak, maka ini misalkan paku, tetapi ini sudah enggak tertarik, ini tertarik, maka inilah yang disebut dengan medan magnet. Dengan persamaan B dari Biot Savart namanya. Oke, Biot Savart B. Satuannya B, bahwa medan magnet itu oleh Biot Savart penemunya, yaitu adalah simbolnya B, disimbolkan B. Duh, jangan susah menulisnya. Simbolnya B dengan, ya kan, simbolnya B dengan satuan T atau Tesla atau Weber per meter persegi. Weber per meter persegi. Sehingga satuan B, satuan medan magnet, itu disebut dengan Tesla atau Weber per meter persegi. Nah, ini adalah medan. Oke, harus dipahami betul. Oke, kita masuk ke materi sekarang. Nah, sekarang ini adalah contoh-contoh arah induksi magnet. Contoh ya, ini adalah kawat di sekitar magnet. Ini adalah kawat lurus, ya kan? Kawat berarus yang lurus, kawat lurus, ya, kawat berarus yang lurus. Ini kawat melingkar, kawat melingkar. Nah, di sini disebut dengan solenoida. Nah, solenoida, ini solenoida. Kalau yang nanti ada lagi yang kayak gini ya, ini namanya toroida. Toroida. Nah, oke, kita kerjakan ya sekarang ya. Berarti nanti induksi itu, karena induksi magnet itu bersifat sebagai vektor, berarti dia ada arah. Arahnya adalah dengan menggunakan tangan kanan. Ya kan? Berarti dengan ibu jari, 4-nya adalah medan. B, ibu jari, I-nya adalah 4 jari kita. Berarti dengan catatan ini, kelihatan ya ini ya. I, ini B. Ini B, ini I. Ya kan? Diulang lagi, ini I, B-nya melingkar dengan aturan tangan kanan. Melingkarnya ngikut tangan kanan kita. Kalau ini B, maka 4 jari kita I. Oke, berarti I sama B. Oke, maksudnya apa sih Pak? Nah, nanti kita kerjakan sekarang. Bahwa kalau ada, misalnya kan sini ya, medan magnet pada kawat lurus. Pada kawat lurus. Ya kan? Contoh di sini adalah seperti ini, kawat lurus. Nah, kalau dengan dialiri arus I dengan jarak A, ya kan? Ya, diulang lagi. Ada yang mau masuk ini, sorry, itu dulu. Oke. Sudah 36, oke, udah komplit. Kita masuk lagi. Tak ulang lagi ya. Berarti di sini. Oke. Oke, ini adalah oke. Kalau ada kawat berarus dengan besar I arusnya, ada titik dengan jarak A, kita namakan P, ya kan? P kita namakan P.
Sesuai dengan definisi medan magnet, maka ini merupakan wilayah. Medan berarti wilayah. Maka ini kita gambarkan dengan melingkar. Kita gambarkan melingkar. Karena wilayahnya itu. Nah terus B-nya ada di mana? B-nya dengan tangan kanan kita. Jadi tangan kanan kita seperti ini. Kalau I-nya ke atas, berarti B-nya mengikuti melingkar dengan tangan kita. Berarti kemana Pak arahnya? Berarti ke belakang sini. Ini berarti ke sini. Oke. Nah, maka ini B-nya adalah ke sana. B. Nah, ini BP atau medan di titik P. Ini titik P-nya ya. Nah, ini BP-nya itu persamaannya adalah mu0 I per 2 pi A. Oke. Mu0 I per 2 pi A. Oke. Mu0 I per 2 pi A. Ini adalah medan magnet pada kawat lurus di mana mu0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7. Oke, 7. Oke. Nah, sekarang apakah kawat itu pasti lurus? Enggak kan? Bisa melingkar, contoh. Nah, bagaimana kalau medan magnet pada kawat melingkar? Kawat melingkar. Oke, ini permintaan kemarin pas tatap muka minta diterangkan. Oke, tak terangkan dulu ya. Kawat melingkar nih. Ini kawat melingkarnya ada 2. Loh Pak, kenapa? Karena arus yang ke sini satunya ke sini arahnya, yang ke sana, yang satu kebalikannya. Yang satu ke sana. Ini I-nya. Loh, kebalik kan? Nah, berarti yang di tengahnya kebalik dong. Iya. Karena tangan kanan kita masukkan. Berarti kalau begitu ini seperti ini. Berarti gambar satu ini ya. Ini gambar 2. Ini adalah B-nya itu, B-nya menuju ke kita, ya kan? Menuju ke keluar bidang gambar. B-nya keluar bidang gambar. Keluar bidang gitu aja. Keluar bidang. Kalau yang sini, berarti masuk ke sini kan? Berarti B-nya, kalau ini B, BP gitu ya. Ya kan? B-nya masuk bidang. Karena dia masuk, berarti dia mensobek, maka dia cross. Kalau dia menuju ke kita, kawat itu kan tampak sebuah titik nih, maka di sini dot. Berarti simbol cross sama dot ini ada artinya, ya kan? Cross, terus ini dot itu artinya, ada artinya ya. Kalau dot itu berarti dia keluar bidang gambar menuju ke kita. Kalau cross dia masuk ke bidang. Masuk ke bidang. Maka kalau kita gambarkan berapa BP-nya? BP-nya adalah mu0 I per 2A. Oke. Kalau yang di sini tadi mu0 I per 2 pi A, kalau yang di sini adalah mu0 I per 2A. Pak, ini kehidupan sehari-hari apa sih Pak? Yuk, gampang banget. Kabel listrik besar, coba kamu sekali-sekali nanti, tapi jangan dipraktekkan yang mantep loh ya. Kawat kabel dengan aliran 220 yang di rumah kamu, itu kalau kawatnya kabelnya kecil, kemudian kamu pegang itu terasa banget. Seret-seret. Nah, itu kan medan. Nah, bagaimana kalau misalkan terjadi pada misalkan 5.000 volt? Ya kan mantap sekali itu. Berarti medannya tampak. Bahkan ada yang namanya sutet, ya kan? Sutet yang di TV-TV ya, saluran udara tegangan ekstra tinggi, itu yang di Paguyangan itu, yang antar memakai itu ya, itu belum begitu tinggi sebetulnya. Ada di misalkan di pembangkit listrik itu bisa puluhan ribu volt, ya kan, 22.000 volt. Nah itu kalau misalkan kita berada di bawah, listriknya itu di bawah jaringan itu, listrik ini nggak usah pakai saklar, nyala sendiri dia.
Loh kok nyala sendiri? Karena ada medan magnet. Maka daerah-daerah sutet itu dilarang untuk ditempati karena dia akan berpengaruh kepada kesehatan. Itu medan. Kan ini medan magnet. Oke, ini adalah medan melingkar. Nah, sekarang ada lagi medan magnet pada solenoida. Nah, solenoida. Gambarnya kayak gini, kawat melingkar dengan panjang. Nah, kawat melingkar dengan panjang. Dengan panjang L misalkan ya, panjangnya misalkan L, jumlah N lilitan, ya kan, N lilitan. Karena solenoida ini terdiri dari 2-3 titik ya, titik tengah dan titik di luar, berarti di ujung, berarti solenoida itu di ujung sama di pinggir, maka besar medan B di tengah atau disebut dengan BP itu sama dengan mu0 IN, di mana N itu sama dengan N kecil ya, sama dengan N per L, sehingga BP sama dengan mu0 IN besar per L. Ln itu adalah banyaknya lilitan, L adalah panjang dari solenoida. Kalau B di ujung, maka BQ sama dengan mu0 IN per 2. Kenapa? Karena Q-nya ada 2. Atau bisa disebut dengan mu0 IN per 2L. Nah, di sini harus paham ya. Ini adalah yang di ujung, kalau yang di sini adalah yang di tengah. Ya, berarti ada solenoida, ada di sini. Pak, solenoida ini dipakai untuk apa, Pak? Banyak sekali di radio-radio zaman dulu ya, yaitu pencari gelombang, ya kan, solenoida. Kemudian solenoida juga untuk meratakan arus listrik, ya kan. Di setiap charger yang bagus, dalamnya mesti ada ini, ada rangkaian lilitan. Ya, nanti kalau nggak percaya, chargernya dibuka, mesti ada lilitan. Kayak yang bagus loh ya, ada lilitan. Oke, ada lagi namanya adalah medan magnet di toroida. Nah, toroida itu adalah yang mutar tetapi keriting, kayak rambut keriting ini ya. Dengan jari-jari A, misalkan ya, dengan N lilitan, oke, dengan N lilitan, maka B titik pusat itu sama dengan mu0 IN per 2 PA. Oke, rumusnya hampir sama semua. Kalau rumus yang toroida ini hampir sama dengan di kawat lurus. Cuman kalau kawat lurus, cuman kawatnya satu aja yang melenjer sehingga nggak ada N. Tetapi kalau toroida dikasih kumparan. Oke, ini adalah medan magnet di kawat melingkar. Ini adalah solenoida, toroida. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Dipersilakan. Enggak ada, Bang. Oke, kita masuk lagi. Contoh soal ya sekarang ya. Hari ini kita sampai itu aja. Nanti minggu depan kita ke gaya. Oke, contoh ya. Yang pertama. Misalkan saya ada sebuah kawat lurus. Dan misalkan di sini jaraknya A adalah 2 cm. Titik B, I-nya 10 ampere misalkan. Berapakah BP-nya dan di manakah arahnya? Maka kita gambarkan dulu ini. Ya kan, gambarnya. Mohon maaf ini jelek banget. Nah, maka ini gambarnya ke sana ya, dengan aturan tangan kanan kan? Tangan kanan kan? Nah, oke. Berapakah besarnya B? Maka kita gambarkan B-nya ke sana. BP. Maka BP sama dengan mu0 I per 2 PA. Sehingga 4pi 10 pangkat min 7 kali 10 dibagi 2. Pi kali
A-nya adalah 2 cm. 2, 10 pangkat min 2. Oke, ini hilang kan ya? Berarti tinggal 10 kali 10 pangkat naik ke atas jadi min 5 atau 10 pangkat min 4 Tesla atau 10 pangkat min 4 Weber per meter persegi. Boleh memakai Tesla, boleh memakai Weber per meter persegi. Ada yang mau tanya? Paham ya? Nah, Pak, bagaimana kalau misalkan kawatnya itu 2? Kan kawatnya 2. Oke. Saya ada kawat lurus. Kawat lurus. Alah. Kawat lurus yang satu oke di sini ya. Kalau di sininya misalkan A-nya kawat I-nya I1, ini ada kawat 2 lurus ya. Ini 10 misalkan ini 10 ampere, ini 20 ampere gitu ya. A yang satunya adalah 2 cm, A2-nya juga 2 cm. Oke. Berapakah medan di titik P? Berapakah medan di titik P? Mas Mbak, kalau di soal tidak diketahui arah ini searah atau berlawanan, maka dianggap searah. Banyak soal yang seperti itu. Sehingga kalau tidak diketahui arahnya dianggap searah. Beda dengan soal yang 2 kawat dengan arah berlawanan. Beda ya. 2 kawat tok sejajar, nggak ada yang searah atau tidak, maka dia dianggap searah. Dianggap searah. Oke, kita kerjakan ya. Berarti caranya, kalau ada soal gini, kita mau nggak mau harus kita gambarkan ini lagi. Oke, gambarkan medan magnetnya. Ini gambarkan lagi. Oke, maka yang kawat pertama, B-nya kan ke sana, memakai aturan tangan kanan. Ya kan? Berarti ke sana adalah B1. Nah, B2 berarti kan juga ke sana. Maka ke sana adalah B2. Loh, ya kan? B1 ke belakang, B2 ke depan. Sehingga BP itu sama dengan B2 min B1. Pak, kenapa kok B2 positif? Karena anggapannya vektor di kelas 10 dulu, ke depan, ke atas, ke samping kanan positif, sebaliknya berwarna negatif, berharga negatif. Sehingga B2 karena ke depan dia positif. Berarti B2 min B1. Nah, kita kerjakan sekarang. B1-nya berapa? B1. Mu 0, I1 per 2, PA1. Sehingga 4Pi 10 pangkat min 7, kita cari satu-satu ya. Sehingga dikalikan 10 dibagi 2Pi kali 2, 10 pangkat min 2. Ini hilang kan? Sehingga ketemunya 10 pangkat min atau 10 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, B2 kita cari juga mu 0 I2 per 2 Pi A2 sehingga 4Pi 10 pangkat min 7 I2 20 per 2Pi kali 2 10 pangkat min 2. Ini hilang lagi ya. Berarti 20 10 pangkat min 5 Tesla. Berarti arahnya di sini ketemunya 20 10 pangkat min 5 dikurangi 10 kali 10 pangkat min 5 atau plus 10 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Ini jawabannya. Kalau yang ditanyakan arahnya kemana, Pak? Arahnya adalah ke kita, ke depan, atau menuju, arahnya menuju ke medan gambar. Keluar medan gambar ya. Menuju ke kita gitu aja lah. Kenapa? Karena atau ke depan karena harganya positif. Nanti Pak, apakah ada yang harganya negatif? Ada. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Kalau kawatnya berhimpit sih gimana, Pak? Kalau kawatnya berhimpit, Kawatnya berimpit. Gimana kalau kawatnya berimpit? Berarti P-nya berada di mana? Ya kan? Ya, kalau kawatnya berimpit. Ini misalkan tek I1 10
ampere. Terus I2 misalkan 20 ampere gitu ya. Berimpit nih, berimpit. Jaraknya di mana? Berarti kan di sini semua kan? Gitu ya. Berarti kan kayak gini. Berarti yang gambar satu ke sana B1, ke sana adalah B2 karena berimpit loh ya. Karena yang satu ke belakang, yang kedua B2 juga ke belakang. Maka kalau BP berarti adalah min B1 min B2. Seperti ini kalau berimpit. Oke, ini adalah A-nya. Ada yang lain? Tidak ya. Nah, Pak, bagaimana untuk yang melingkar? Ada kawat seperti ini. Nah, misalnya I di sini adalah A-nya adalah oke. Misalkan 2 cm. I-nya adalah misalkan 4 ampere. Oke. Berapakah BP? Maka BP adalah mu0 I per 2A. Ya kan? Kalau misalkan di sini 4 pi ampere, 4 ampere aja. Oke. Kemudian di sini misalkan 4 pi 10 pangkat min 7 dikalikan 4 dibagi 2. A-nya adalah 2 cm, 2 10 pangkat min 2. Ini 4-nya hilang ya, berarti ketemunya 4 pi 10 pangkat min 5 Tesla. Kalau, Pak ini lingkaran enggak Pak? Bukan, karena setengah tok, kan ini akasis N kan? N-nya berarti bukan 1 dong, kenapa? N-nya cuma setengah, maka dikalikan setengah. Paham ya? Berarti lupa ini kok enggak disengaja, biar nanti tahu bahwa N itunya setengah. Berarti kalau ini kalikan setengah ya berarti ketemunya tinggal 2 pi 10 pangkat min 5 Tesla. Rata-rata kesalahannya di sini, N-nya. Oke, kita ambil kertas lagi. Oke. Pak, bagaimana kalau misalkan, nah, gambarnya enggak gitu, tapi kayak gini, straight. Aduh, salah. Oke. Nah, ini A-nya misalkan 4 pi cm. Kemudian I-nya 20 ampere. Berarti ini ada berapa lingkaran? Ada berapa lilitan? 1/4. Kenapa? Karena di sini. Pak, nanti kalau ada gambar yang kayak gini gimana Pak? Straight, terus straight. Ini ya, dak, dak. Di sini ya, gambarnya di sini dak. Ada sudut, misalkan ya, di sini dikasih sudut theta sama dengan 60 derajat. N-nya berapa berarti? N-nya ya berarti theta dibagi 360. Kenapa kok 360? Karena satu lingkaran penuh adalah 360 sehingga 60 dibagi 360 sama dengan 1/6. Sehingga N-nya nanti adalah 1/6 atau persamaannya BP sama dengan mu0 I N per 2A. Lah, N-nya ini adalah 1/6. Bukan setengah, karena di sini ada kata-kata derajat. Oke. Nah ini yang atas Pak, kita kerjakan. Oke. Berarti BP mu0 IN per 2A. 4 pi 10 pangkat min 7 kali 20 kali, lah N-nya berapa di sini? Kalau ini siku-siku berarti 90 kan? 90 dibagi 360 berarti 1/4. Oke. Berarti 2, 4 pi 10 pangkat min 2 ya kan? Ini hilang ya. Ini 10 kan? Berarti tinggal 10/4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Oke, seperti itu. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Oke, kita contoh soal lagi. Kalau misalkan ada solenoida lagi. Nah, ada solenoida. N-nya misalkan 500 lilitan. Panjangnya 50 cm. Arus yang mengalir 4 ampere. Misalkan ya, ini adalah panjangnya L. Oke.
pertanyaannya adalah berapakah medan di ujung, sama medan di pusat, di sentral ya. Maka kita kerjakan BP mu 0 I 2. Nah, di sini hati-hati. Kalau di ujung di sini ya, di pusat berarti dia nggak memakai I ya, berarti N per L tok. N per L tok ya. Berarti 4pi 10 pangkat min 7, I-nya 4, N-nya 500, dibagi L-nya 50 10 pangkat min 2. Oke, sehingga ketemunya berapa ini? Tinggal dicari aja, berarti 16, ini dengan ini kan tinggal 10 tuh. 10, nah ini 4, ini 16pi, 10 pangkat naik ke sana berarti min 5, di sini 10, min 4 Tesla. Ya kan? Nah, kalau BQ persamaannya gimana? Mu 0 IN per 2L. Ya berarti atasnya ini dibagi 2. Min 4 per 2. Sehingga ketemunya 8pi 10 pangkat min 4 Tesla. Ada yang mau tanyakan? Dipersilakan. Aduh, Pak Eko ngantuk banget. Tidak ada? Contoh terakhir. Nanti dikasih ada contoh soal dari tugas juga. Oke, sini. Kalau misalkan toroida, aduh salah, gambarnya kok jelek banget ya. Toroida. Oke. Jaraknya A misalkan 2 cm. Pak, toroida ini bisa besar, bisa. Karena toroida bisa bermeteran, kan, rangkaian listrik. Kalau misalkan I-nya, misalkan ini 10 ampere, N-nya adalah 1000 lilitan, berapakah medan di titik P? Lah, ini rumusnya siji-siji nih. Ya kan, BP mu 0 IN per 2 PA. Gampang kan? Oke. Maka kita kerjakan BP mu 0, 4pi 10 pangkat min 7, I-nya adalah 10 ampere, N-nya adalah 1000, 10 pangkat 3. Maka kalau bisa pergunakan bilangan berpangkat sehingga enak ya. Sehingga 2pi 2 cm 10 pangkat min 2. Ini dengan ini hilang ya. Berarti naik 10. Ini 10 pi 10, terus ini min 7 dengan 3 berarti min 4. Min 4 ketemu min 2 berarti 10 pangkat min 6 atau 10 pangkat min 5 Tesla. Seperti itu. Insya Allah babnya gampang banget ini. Nah, kita ke soal sekarang ya. Contoh soal nih. Sebuah penghantar lurus panjang dialiri arus 2 ampere. Berarti ini 2 ampere. I-nya 2 ampere. 2 ampere. Besar dan arah. Nah, ini kalau besar dan arah berarti kita harus gambarkan. Ya ini arahnya ke sana. Arahnya menuju ke dalam. Maka BP sama dengan mu 0 I 2 PA. 4pi 10 pangkat min 7. I-nya adalah 2. Oke, 2pi. A-nya adalah 4 cm. Oke, berarti di sini dengan ini ketemu 2, 2 ini 4 ya kan? 4 dibagi 4 hilang, jadi 10 pangkat min 5 Tesla. Allahu Akbar. Oke, kita lagi. Nah, sini lagi. Seutas kawat lurus dilengkungkan seperti pada gambar dan dialir arus 2 ampere. Jika jari-jari kelengkungan 2pi cm, nah, maka hitunglah TP. Berarti di sini BP sama dengan mu 0 I N per 2A.
Oke, N-nya berapa kalau gini? N-nya berapa? Setengah. Setengah. Oke, setengah ya. Berarti 4pi 10 pangkat min 7 kali I-nya 2 kali setengah dibagi 2, A-nya adalah 2pi cm min 2, ya kan? Berarti ini dengan ini hilang kan? Ini dengan ini hilang. Sehingga ketemu langsung min 5 Tesla. Oke. Lagi, sebuah kawat lurus panjang 2 ampere arah. Nah, kalau ada arah-arah, maka kalian harus menggunakan mata angin. Oke, mata angin. Berarti di sini utara tetap ke atas, ya kan? Utara, selatan, oke. Di sini adalah timur, di sini adalah barat. Oke. Sebuah kawat arah ke timur, berarti kawat. Oke, biar gambarnya manis. Oke, arah ke timur, tok. 2 ampere. Tentukan besar dan arah induksi di sebelah utaranya, berarti di sana. Nah, kita gambarkan kayak gini kan. Nah, arahnya itu adalah dengan cara tangan kanan kita. Nah, tangan kanannya kita, arahnya. Ini I-nya nih. I-nya adalah ke timur nih. Maka B-nya itu adalah lingkaran tadi. Nah, B-nya berarti menuju ke kita. Kalau misalkan kita gambarkan arahnya kemana ini? Ke atas 4 jari kita. Berarti arahnya langsung ditulis atas. Oke, diulang ya. Arahkan jempol kita ke timur. Oke. Kemudian arahnya di utara, berarti ini kan ke atas nih. Arahnya di atas. Nah, kemudian kalau jari-jarinya A, kan arahnya berarti kan ke sana. Nah, oke, maka BP mu 0 I 2A. Ya kan? Karena lingkaran ya. 4pi 10 pangkat min 7, I-nya adalah 2 per 2A. 2A 2 10 pangkat min 1 karena sentimeter ya. Ini dengan ini hilang. Oke, berarti tinggal pi kali 10 pangkat min 6. Pi kali 10 pangkat min 6. Nah ini nanti dulu nih karena gaya ya. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Mas Mbak biar enak. Monggo dipersilakan. Tadi ada yang pakai rumus per 2A sama per 2pi A. Nah, itu perbedaannya gimana, Pak? Oke. Kalau kawat lurus ya, tak ulang sini ya. Di sini ya, di kosong ya. Kalau kawat lurus itu sama solenoid ya, ini memakai kalau di sini titiknya A gitu ya, ini A, BP mu 0 I per 2 pi A. BP mu 0 I N per 2 pi A. Ya kan? Ini kawat lurus, ini toroida ya. Kawat lurus, ini toroida. Tetapi kalau kawat melingkar, kawat melingkar, ini ya misalkan, atau kawatnya kayak gini, maka BP mu 0 IN per 2A. Oke, harus paham ya. Kalau yang memakai pi itu adalah yang kawat lurus sama toroida. Kalau yang melingkar cuman 2A saja. Seperti itu. Oh, iya. Oke, paham ya? Oke, Pak. kalau sudah paham, kita lari ke sini. Nah, ini penjelasannya Mas Mbak. Penjelasan teoritiknya.
ya kan? Kalau nggak dikasih kan nggak pas nih. Nah, rumusnya itu dari sini. Kalau PTM biasa, insya Allah saya turunkan rumusnya, ya kan, memakai integral nih, mu 0 per 4pi integral I, dl sin theta, ya kan, divide, ya kan, D itu divide, bagian, ya kan. Nah, di sini sin theta lah, ini persamaannya menjadi ini, kawat lurus kan, ini kan, mu 0 I per 2A. Nah, yang melingkar ini seperti ini, melingkar. Persamaannya ini, aslinya ini, penurunan rumusnya. Duh, Pak, nggak dikasih. Wah, yang itu aja sudah hebat kalau udah bisa ya. Oke, pakai ini. Kita ya. Kemudian, ini adalah hukum ampere, ya kan, B mu 0 I, nggak ada masalah. Oke, ini N ini adalah solenoida, ya kan, solenoida. Nah, gambar. Terus ini adalah toroida. Toroida. Nah, ini adalah, nah ini nanti dulu, gaya magnet nanti dulu. Yang ini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Tidak ada? Wah, mantap-mantap sekali. Alhamdulillah, nihil 38. Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu. Silakan buka classroom-nya, ya kan? Silakan buka classroom-nya. Pak Eko sudah yang belum tak share dulu lagi. Pak Eko sudah di kelas 12.1 ada tugas, yaitu adalah di medan magnet, tugas 41. Yaitu tugas 41. Silahkan, Pak Eko sudah kasih materinya barusan, dan nanti tugasnya segera dikerjakan habis ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mohon maaf.